Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, oke, sudah nampakkah PowerPoint-nya? Jelas. Jelas? Ya, hari ini kita akan membahas topiknya optimalisasi fungsi otak dalam meningkatkan proses belajar ya. Jujur hari ini tuh saya gugup bercampur excited ya, gugup karena ternyata di sini di dalam kajian ini sebenarnya yang mengikuti itu sudah sama ahlinya daripada atau sudah memiliki ilmu atau pengetahuan yang sama sebenarnya. Mari kita saya akan share sedikit mungkin pengetahuan yang saya punya, bisa nanti di sesi diskusi kalau misalnya ada yang mau menambahkan silahkan, kalau ingin bertanya silahkan. Mudah-mudahan seperti yang Mbak Yuni tadi sampaikan, mudah-mudahan ini niat kita diluruskan untuk sekali lagi sama-sama meningkatkan pengetahuan demi nanti digunakan kembali untuk beribadah ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, ini 3 hal utama yang atau saya menyiapkan materinya itu bertolak pada 3 pertanyaan ini ya. Kenapa sih, pernah tidak misalnya ibu-ibu atau ada bapak yang mengalami hal seperti ini? Yang pertama, pernahkah mendapat nilai baik saat misalnya dalam menjalani pendidikan, tetapi merasa tidak belajar apapun? Pernahkah merasa gugup sehingga tidak mengingat apapun yang dipelajari? Dan terakhir, pernahkah merasa bahwa saya tidak memiliki bakat untuk menguasai keterampilan tertentu? Nah, ini akan kita cari jawabannya bersama melalui pembahasan hari ini ya. Sebelum masuk atau melihat pembahasan dari ketiga pertanyaan, jawaban dari pertanyaan ini, kita akan bahas dulu otak manusianya sendiri ya. Karena seperti peribahasa yang sudah kita ketahui bersama, tak kenal maka tak tahu harus berbuat apa ya. Maka kita kenali dulu otak manusianya itu strukturnya seperti apa, supaya kita tahu bagaimana akhirnya bisa menstimulasi atau mengintegrasikan bagian-bagian otak kita lebih baik. Oke. Ya, anatomi otak. Otak itu sebenarnya merupakan organ sosial. Ya, organ sosial. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian terkecil dari otak itu, kita katakan adalah sel-sel sarafnya ya. Di sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari bentuk sel saraf. Tapi sebenarnya memang sel saraf sendiri bentuknya beragam. Ini hanya salah satu ilustrasi dari bentuk sel saraf ya. Di sini ada bagian badan selnya dan kemudian ada tali-tali semacam tali-tali yang menjulur keluar itu namanya dendrit. Lalu kemudian ada bagian yang lebih panjang sini itu namanya akson. Akson ini diliputi oleh selebung mielin ya. Dendrit fungsinya apa? Fungsinya adalah menerima informasi dari luar ya. Itu menerima stimulus atau stimulus dari panca indera kita. Itu kemudian dari dendrit sini dialirkan melalui akson. Akson ini fungsinya adalah menghantarkan stimulus tadi atau istilah yang digunakan kalau misalnya sudah masuk ke sel saraf, impuls tadi menghantarkan impuls tadi ke sel saraf berikutnya. Nah, otak kita itu terdiri atas sekitar 100 miliar sel saraf. Ya, 100 miliar sel saraf. Ketika kita lahir, jumlahnya sama antara bayi yang baru lahir dengan otak orang dewasa. Hanya saja sel-sel saraf kita atau sel saraf pada otak bayi itu belum berfungsi
seperti ketika fungsinya pada orang dewasa, ya. Belum ada komunikasi antar sel saraf yang ada di otak bayi ketika lahir. Terjadi komunikasi saat apa? Saat terjadi sambungan antara ujung akson ini dengan ujung dendrit di sel saraf berikutnya. Sambungan antar sel saraf ini namanya sinaps. Ya, namanya sinaps. Di sini dikatakan struktur otak manusia berubah disesuaikan dengan pengalaman yang direkam dalam bentuk sinaps. Jadi segala hal yang kita alami itu direkam dalam otak manusia dalam bentuk sinaps ini. Prinsip pembentukan sel sinaps ini adalah use it or lose it, ya, use it or lose it. Jadi kalau misalnya sinaps ini atau informasi yang kita simpan dalam bentuk sinaps-sinaps ini dalam otak kita, kita gunakan lagi, maka sambungan sel saraf yang merekam informasi tersebut akan dikuatkan. Tetapi kalau informasi atau keterampilan atau yang kita rekam dalam otak kita itu tidak kita gunakan, maka sambungan ini akan dilebur kembali atau akan hilang, ya. Itu. Jadi prinsipnya sekali lagi use it or lose it. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya sederhananya anak baru mulai menulis. Ya, anak baru mulai menulis. Bayangkan otak manusia itu adalah sebuah hujan tropis yang sangat rimbun dengan pepohonan. Dalam proses seorang anak belajar untuk menulis, anak ini bayangkan dia berjalan dari titik A menuju titik B melewati hutan yang begitu rimbun. Ya, awalnya dia akan menyusuri jalan setapak hingga sampai ke titik B. Nah, itulah struggle atau upaya yang harus dikeluarkan oleh anak ketika baru belajar menulis itu energi yang dikeluarkan itu sangat besar, ya, untuk baru mau mulai menguasai keterampilan tersebut. Lalu kemudian keterampilan menulisnya ini dia latih lagi. Bayangkan sekali lagi dia berjalan dari titik A ke titik B melalui sebuah hutan yang begitu rimbun. Awalnya merupakan jalan setapak, lama-lama karena jalannya itu dilalui terus-menerus, jalannya semakin besar. Akhirnya karena informasinya terus digunakan, dipapaslah pohon-pohon yang istilahnya menutupi jalannya sehingga menjadi jalan tanah katakanlah yang bisa dilalui mobil, lalu dilatih lagi menjadi jalan aspal yang asalnya jalannya berbelok-belok menjadi jalan lurus langsung dari titik A ke titik B, dilatih lagi menjadi suatu jalan tol yang sangat besar. Bayangkan seperti itu, ya. Jadi upaya pertama untuk menguasai keterampilan itu kita mengeluarkan energi yang cukup banyak. Lalu ketika semakin kita menguasai keterampilan tersebut, energi yang dikeluarkan juga akan berkurang. Bayangkan sekarang ketika kita memang sudah menguasai keterampilan menulis, kita tidak perlu lagi berpikir bagaimana sih huruf A. Ya, sedangkan pada saat di awal kita bahkan harus mencontoh atau huruf A-nya itu harus ada contohnya dulu di depan baru kita bisa menuliskan huruf A gitu ya. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi membayangkan atau berpikir bagaimana itu huruf A, tapi dengan secara spontan kita menuliskan. Nah, itu bayangkan seperti itu. Sekali lagi kembali ke prinsipnya use it or lose it. Jadi keterampilan informasi yang kita gunakan yang sudah direkam di otak, akan direkamnya itu akan dikuatkan ketika informasi itu digunakan. Tetapi kalau tidak digunakan, maka sinaps yang merekam informasi itu akan dilebur kembali. Kenapa demikian pertanyaannya? Kenapa tidak semua saja informasi yang sudah kita ingat atau kita terima itu disimpanlah terus dalam otak kita?
kapasitas otak kita, sebenarnya kapasitasnya untuk menyimpan memori itu tidak terbatas, hanya wadah atau ruangan di mana otak kita berada itu sangat terbatas, hanya sebatas sebesar tengkorak kita saja, ya. Tidak kemudian semakin banyak informasi yang kita terima maka semakin besar kepala kita, ya. Oleh karena itu ruangan untuk pembentukan sinapsnya sendiri tentu saja terbatas. Namun otak kita itu kerjanya itu sangat luar biasa, kompleks, rumit, dan penting gitu ya di dalam tubuh kita, sehingga meskipun berat otak sendiri hanya 2% dari seluruh tubuh kita, dia menghabiskan 20% energi yang kita punya. Ya. Agar kerja otak ini efektif dan efisien, maka dia harus betul-betul memanfaatkan ruang yang ada untuk merekam informasi yang memang betul-betul penting bagi kita. Kapan otak merasa informasi itu penting? Ketika informasi itu memang kita gunakan lagi. Ketika kita tidak gunakan, maka asumsinya adalah informasi itu sebenarnya tidak begitu penting untuk keberlangsungan hidup kita, ya. Oleh karena itu, untuk alasan efisiensi tadi, sinaps atau sambungan sel saraf yang merekam informasi itu akhirnya dilebur kembali, ya. Itu. Jadi dari awal ketika sinaps baru terbentuk, energi yang kita perlukan untuk sekali lagi untuk mengingat hal itu kita kita keluarkannya begitu banyak, tapi ketika keterampilan itu atau pengetahuan itu sudah menjadi bagian dalam keseharian kita, maka kita melakukan hal itu bisa bahkan dengan minimum effort atau minimum energi, bahkan kita bisa seolah-olah melakukannya secara spontan. Contohnya misalnya ya seperti tadi menulis ya, atau ketika mengemudi juga sekarang secara spontan kadang kita mengemudi kalau misalnya waktu belajar tuh bisa sampai berkeringat dan semacamnya. Sekarang kita dengan spontan misalnya menginjak rem, menyalakan lampu sen dan semacamnya, ya. Oke. Itu sinaps. Kemudian kalau misal kita melihat anatomi. Nah, ini bagaimana sinaps itu terbentuk di kurang lebih ini ilustrasinya itu di periode anak usia dini, ya. Memang terjadi perubahan struktur otak yang signifikan itu ada 2 periode utama, yaitu di periode anak usia dini dan satu lagi ketika saat pubertas. Kenapa kemudian di periode anak usia dini? Karena memang ketika lahir itu kan kita sekali lagi antar sel sarafnya itu tidak bisa belum berkomunikasi satu sama lain karena belum adanya sambungan sel saraf tadi atau sinaps tadi. Nah, dengan adanya pengalaman dan stimulasi dari lingkungan, maka segala hal itu kemudian direkam di dalam bentuk sinaps. Kemudian di usia 0 atau ketika 0 hingga 2 tahun itu adalah fase sinaps formation. Jadi semua informasi itu direkam di dalam otak dalam bentuk sinaps. Namun kemudian di masa usia 4 sampai 6 tahun itu terjadi sinaps pruning. Pruning itu artinya ada sinaps yang sekali lagi tidak digunakan tadi. Nah, di masa ini itu dilebur kembali atau dihilangkan. Pada masa awal kehidupan, tahun-tahun awal kehidupan, pembentukan sinaps di otak itu bisa sampai 40.000 sinaps baru dalam 1 detik. Bukan 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu, tapi dalam 1 detik. Dan satu sel sarafnya itu bisa memiliki sinaps atau sambungan dengan sel saraf yang lain itu bisa sampai 10.000 sinaps. Jadi itu begitu rumitnya lah otak kita strukturnya, ya. Oleh karena itu sangat masuk akal ketika memang dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan menjalankan fungsinya itu dengan efektif dan efisien dengan salah satunya terjadinya pruning tadi, ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat otak yang lebih besarnya lagi secara anatomi, itu kita lihat yang sebelah sini.
You have 3 brains katanya. Kalau misalnya dilihat strukturnya, dari fungsinya kita tuh memiliki tiga otak. Yang pertama ada otak lizard atau otak reptil. Kenapa disebut dengan otak reptil? Karena juga terdapat di reptil. Otak reptil ini, dia fungsinya itu memang mengatur atau mengendalikan fungsi-fungsi biologis yang paling dasar. Seperti detak jantung, kemudian bernafas, yang namanya mengantuk, yang namanya haus, keseimbangan, ya, itu di otak reptil ini. Lalu kemudian masuk ada yang namanya otak mamalia, mammalian brain. Otak mamalia ini adalah fungsi utamanya adalah pusat emosi. Ya, di pusat emosi ini ada amigdala, nanti yang kita akan bahas juga. Kemudian ada hippocampus dan ada thalamus. Thalamus ini fungsinya itu seperti relay station. Jadi kalau misalnya bayangkan kalau di Kuala Lumpur itu ada KL sentral gitu ya, semua semua kereta dari jalur-jalur manapun itu akan mampir di KL sentral. Jadi nanti orang yang mau dari jalur tertentu mau pindah ke jalur yang lain itu mampir dulu ke KL sentral untuk lalu pindah ke kereta yang jalur yang lain ya. Nah, ini thalamus ini relay station-nya otak kita. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi dari penginderaan kita ya, yang diproses di otak di korteksnya, yang akan diproses di otak kita itu masuk dulu ke thalamus yang nanti akan menyampaikan ke bagian otak mana yang sesuai. Kemudian ini sekali lagi pusat emosi disebut juga otak mamalia. Kenapa disebut otak mamalia? Karena juga dapat kita temui di mamalia, ya. Kalau misalnya sederhananya pernah melihat kucing, kalau misalnya pernahkah melihat cicak nangis, cicak marah? Enggak ya. Tapi kalau misalnya pernahkah lihat kucing kaget, kucing marah, kucing sedih? Itu pasti pernah. Karena apa? Karena mamalia memiliki pusat emosi ini. Otaknya, struktur otaknya memiliki pusat emosi ini ya. Kemudian bagian otak selanjutnya adalah ini baru yang dikatakan dengan human brain atau otak manusianya. Ini bagian inilah yang kemudian membedakan kita dengan makhluk lainnya ya. Bagian inilah yang kita katakan bagian otak untuk berpikir ya. Itu pembagian struktur otak manusia kalau misalnya kita lihat fungsinya berbeda dengan makhluk lain di dunia ya. Lalu otak manusia juga itu terdiri dari, kalau misalnya dilihat dari atas, terdiri dari 2 hemisfer. Ya, ada bagian ini bagian kanan dan kemudian ada bagian kiri. Jadi ada seperti ini bentuknya kalau misalnya ada bagian kanan dan bagian kiri. Sederhananya kalau misalnya terkait dengan pengendalian gerak, bagian kiri mengendalikan tubuh bagian kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Tapi selain itu juga pembagian antara left and right brain hemisphere ini memang mereka punya keunikan masing-masing ya. Kalau misalnya bagian left brain itu dia lebih cara kerjanya itu dia lebih ke arah logika, kemudian ada linear, jadi sistem cara kerjanya itu urut-urutannya itu jelas ya, secara sistematis. Kemudian dia pusat bahasa, language, juga literal. Jadi kalau misalnya kita bicara tulisan, left brain ini bicara tentang teksnya, apa makna dari teksnya itu sendiri. Tapi kalau ketika kita bicara right brain, itu bicara tentang konotasi dari apa yang tertulis gitu ya. Mana satu, dan ini juga kalau misalnya yang kanan juga itu biasanya dikaitkan dengan art awareness, kesadaran terhadap seni, kemudian dia berpikirnya secara holistik ya, secara
big picture-nya seperti apa, sedangkan yang live itu lebih detailnya bagaimana. Kemudian dulu itu sempat ada kalau misalnya di dalam pendidikan itu ada pemisahan, oh kita harus lebih menstimulasi otak kiri, oh yang otak kanan ternyata yang harus distimulasi dan semacamnya. Sebenarnya yang paling baik itu kalau misalnya sekarang ya integrasi di antara keduanya. Pada akhirnya kita tidak bisa berpikir setengah-setengah atau terpisah-terpisah ya. Bayangkan seperti ini, bayangkan kalau misalnya suami kita itu berpikir hanya menggunakan otak kiri, ya. Kemudian ketika kita marah atau kurang berkenan terhadap perilakunya beliau gitu ya, kita cemberut, kemudian kita ditanya, ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Kalau dia berpikir hanya menggunakan otak kiri, maka dia akan memaknakan nggak ada apa-apa. Betul-betul apa yang disampaikan itu dia maknakan langsung. Oh ya udah berarti memang nggak ada apa-apa. Tapi ketika kita berpikir juga menggunakan otak kanan, maka kita melihat non-verbal cues atau syarat-syarat non-verbal yang disampaikan. Ya, nggak ada apa-apa, tapi dengan cemberut, dengan intonasi yang yang meninggi misalnya ya, itu kan berarti clue atau isyarat bahwa sebenarnya ada apa-apa di balik kata nggak ada apa-apa ya. Oleh karena itu pada akhirnya yang baik itu mana yang harus distimulasi, right brain atau left brain, keduanya harus bisa bekerja secara terintegrasi. Itu ya. Kemudian kalau kita bicara pembagian di dalam hemisfernya sendiri, ada lobus namanya. Ada lobus ini oksipital yang fungsi utamanya terkait dengan penglihatan, ya. Kemudian ada di belakang sini oksipital, ada temporal sebelah sini, temporal. Nah, di sini ada telinga, berarti di pendengaran juga. Kemudian ada masuk juga dari penciuman, temporal fungsi utamanya. Di sini juga memori, kemudian ya itu memori di sini. Kemudian yang parietal yang di atas agak ke belakang ke sini itu ada untuk di sini ada membaca, ada bahasa ekspresif dan kemudian mengecap itu di atas sini ya. Kemudian di bagian yang paling akhir adalah di bagian depan. Bagian depan sini. Itu adalah frontal lobe. Lobus frontal ini adalah bagian otak yang fungsinya itu untuk fungsi-fungsi eksekutif tinggi, ya seperti pemecahan masalah, kemudian mengambil keputusan, kemudian kita bicara tentang kepribadian, kita bicara tentang moralitas, etika, spiritualitas, itu bagian frontal lobe. Oleh karena itu, di frontal lobe ini ada bagian di frontal lobe itu di prefrontal cortex, tepat di bagian sini, itu berkembangnya paling akhir dan berkembang di periode remaja, di masa pubertas. Ya, bagaimana kita tahu bahwa memang periode-periode itu anak atau individu itu belajar untuk mulai lebih mandiri, mencari jati diri, kemudian mulai bicara tentang moralitas, etika, dan spiritualitas lebih mendalam itu bagian di periode remaja itu dikarenakan salah satunya ada perkembangan yang signifikan atau ya memang proses pematangan bagian prefrontal cortex ini ya. Oke, itu anatomi otak secara garis besarnya. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang tadi diajukan di awal. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda mendapat nilai bagus tetapi Anda merasa tidak belajar apapun? Maka yang perlu diketahui pertama dan yang paling awal adalah bahwa yang namanya otak itu lebih dari sekedar organ penyimpanan memori. Ya. Kalau misalnya mau kita belajar hanya untuk menyimpan informasi yang ingin kita ingat, maka sederhana. Di dalam memori itu strateginya satu, remember to repeat. Ingat untuk mengulang. Kalau misalnya ingin
Kalau misalnya ingin mengingat bagian-bagian otak, cukup mengulang lagi setiap bagian otaknya dan fungsinya apa. Dan kemudian untuk masuk ke dalam memori jangka panjang, strateginya adalah repeat to remember. Jadi memang secara berkala mengingat kembali atau membaca kembali dan informasi-informasi yang dulu kita ingat ya. Jadi sesederhana itu strateginya kalau memang belajar itu hanya untuk menyimpan informasi. Ya. Lalu untuk apa kemudian mengetahui bagian-bagian otak? Kalau itu sama sekali tidak akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaannya. Maka kalau misalnya kita mau menggunakan informasi tentang otak itu untuk membuat kita memiliki strategi yang lebih baik untuk belajar, maka kita berpindah dari yang namanya brain, otak yang hanya sebagai organ biologis, ke mind, otak sebagai pusat berpikir. Ya, kalau misalnya kita menyimpan informasi tanpa berpikir, maka kita hanya bicara tentang otak yang menyimpan informasi sebagai organ biologis. Tapi tentu pada akhirnya pendidikan itu tujuan akhirnya bukan untuk anak mengingat informasi tertentu, tapi dia memaknai apa yang dia pelajari dan kemudian mampu mengaplikasikan apa yang dia pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya seperti itu tujuan akhirnya yang kita harapkan. Kapasitas otak untuk mengorganisasi dan merubah strukturnya melalui pengalamanlah yang menuntun perubahan otak menjadi atau menuju pusat berpikir. Melalui penginderaan, perekaman, dan reproducing atau memproduksi kembali pengalaman yang dimiliki atau yang pernah dilalui, otak memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan bertindak katanya. Perubahan tidak hanya dalam informasi yang disimpan dalam memori, tetapi juga ketika otak memberi makna atas informasi tersebut. Katakanlah misalnya Ibu mempelajari bagian otak manusia, kemudian Ibu paham bahwa setiap bagiannya itu memiliki fungsinya masing-masing dan kemudian ada masa-masa tertentu yang lebih mudah dibentuk otak itu dan ketika tidak ya, atau ada situasi tertentu di mana kita bisa lebih baik dalam belajar dan tidak, dan ketika kita mengaplikasikan itu, ketika kita menggunakan informasi yang kita punya untuk memperbaiki atau bertindak ya, disitulah kemudian kita berpindah dari otak ke mind atau pusat berpikir. Jadi pada akhirnya pendidikan yang kita harapkan adalah pendidikan yang bukan untuk hanya menambah informasi yang terekam dalam memori, tetapi pendidikan yang kemudian mengubah cara berpikir individu yang belajar, ya itu. Kemudian oleh karena itu juga makanya ada perspektif baru yang kemudian menekankan pada pentingnya pengalaman melakukan sesuatu pada saat kita belajar. Jadi we can learn by doing. Doing sendiri, melakukan sendiri itu adalah pengalaman ya. Bayangkan seperti ini. Itu kenapa kemudian muncullah kurikulum 2013. Bayangkan seperti ini. Kalau misalnya guru TK atau guru PAUD lah ya, guru PAUD memperkenalkan buku atau memperkenalkan apel lah, katakan gitu, memperkenalkan apel. Ketika memperkenalkan apel, gurunya sudah mematok pengetahuan atau informasi apa dari apel yang harus mereka ingat. Misalnya, apel warnanya merah, apel rasanya manis, apel itu buah. Katakanlah seperti itu. Ketika anak, dan kemudian ketika dievaluasi, anak sudah belajar ketika apa? Ketika memahami atau ketika mengingat itu, maka kemudian yang terjadi hanya transfer informasi, tidak terjadi perubahan cara berpikir. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba anaknya bertemu apel yang warna hijau, dia akan bingung gitu ya. Apel kok warna hijau? Enggak, apel itu warna merah gitu. Oleh karena itu kemudian muncullah kurikulum 2013. Guru memperkenalkan ini apel, anak yang kemudian mengeksplorasi apel itu apa, gitu ya.
Itu kenapa pentingnya kemudian. Jadi pendekatan saintifik itu digunakan, bagaimana anak itu mengobservasi, oh itu apel, apel merah, oh ternyata bentuknya tidak bulat sempurna misalnya ya. Apel itu, kalau misalnya jatuh ternyata penyok, ternyata, kulitnya agak bocek dan semacamnya, itu bagaimana dia mengobservasi. Kemudian ada kesempatan untuk bertanya, kepada gurunya, "Ini apel sebenarnya masuk ke dalam hewankah, buahkah?" Ya. Apel, bisa tumbuh nggak di Indonesia misalnya ya. Kemudian, dalam proses bertanya itu dia mengumpulkan informasi, kemudian masuk ke proses selanjutnya dia mengkombinasikan, mengorganisasikan informasi yang sudah ada dan kemudian mampu pada akhirnya menjelaskan apel itu apa. Itu yang, kita harapkan, di dalam pendidikan. Tidak hanya, mentransfer, informasi, dari guru ke siswa ya, dari pendidik ke siswa didik atau, ke siswa didik. Jadi ada perpindahan yang diharapkan itu ketika di dalam pendidikan kita berpindah dari teacher centered ya, berpusat pada guru ke student centered, berpusat pada siswa. Dan itu juga untuk mempertimbangkan bahwa setiap siswanya itu belajar dengan cara yang berbeda dan memiliki minat yang berbeda, ya. Itu yang kemudian kita juga bisa masuk ke, pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi, kalau misalnya pernah mengalami bahwa saya tuh nilai di sekolah misalnya dapat nilai paling tinggi 90, tapi ketika selesai ujian saya nggak tahu apa-apa dan nggak belajar apa-apa, maka ketika itu kita belajar hanya menggunakan otak kita sebagai, organ biologis, bukan sebagai, otak sebagai pusat berpikir. Bagaimana seharusnya belajar itu membantu kita, merubah cara berpikir kita dan kemudian mampu untuk, mengaplikasikan apa yang kita, pelajari di dalam kehidupan nyata. Kalau misalnya tidak mampu seperti itu, contoh lain seperti apa? Contoh seperti ini, anak belajar menghitung luas persegi panjang, itu adalah P kali L. Tapi ketika di kehidupan nyata, anak ini ditanya, "Bagaimana sih ini saya mau menghitung, berapa luas lapangan sepak bola, gimana caranya?" Ketika dia tidak mampu melakukan itu, maka kita itu salah satu indikator bahwa dia belajarnya itu baru sampai di, brain gitu ya, baru memposisikan otak kita tuh sebagai organ biologis, belum sebagai pusat berpikir, ya. Jadi dia belum memaknakan apa yang dia pelajari sebenarnya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah Anda merasa gugup sehingga tidak mampu mengingat apa yang dipelajari? Nah, ini sering sekali terjadi. Itu kenapa kemudian pada saat awal presentasi saya katakan saya gugup dan di saat yang sama, excited. Kenapa? Untuk membantu otak saya lebih tenang. Dan ketika saya tenang, maka saya bisa berpikir lebih baik ya. Kita lihat maksudnya seperti apa. Oke, human brain is so emotional ya. Sepengetahuan kita mungkin selama ini otak itu adalah pusat berpikir, maka dia hanya terkait pada aspek kognitif saja. Tapi otak ini bekerja sangat dipengaruhi dengan emosi. Ya. Bagaimana emosi kita itu mempengaruhi kita untuk untuk mengerahkan energi untuk bertindak sesuatu untuk mempelajari sesuatu kah, dan semacamnya ya. Jadi, manusia itu terlahir sebagai makhluk yang senang untuk belajar pada hakikatnya atau ya pada, secara alamiahnya sebenarnya. Bayangkan ketika anak usia, usia 1 tahun belajar jalan, ya. Belajar jalan itu sesuatu hal yang sulit bagi dia. Tapi ingatkah ibu-ibu ekspresi anak ketika dia mampu melangkah untuk pertama kalinya? Ekspresi senyum, ekspresi rasa bangga ya atas pencapaian. Nah, itulah yang kemudian, itulah yang membuat kita terdorong untuk
belajar. Rasa senang atas pencapaian yang kita capai, atas rasa senang dan bangga terhadap, keterampilan yang pada akhirnya kita kuasai ya, itu mendorong kita. Jadi, dari hasil belajar yang dulu di awal-awal kehidupan kita belajar bahwa itu ya, bahwa, suatu pencapaian, suatu, penguasaan akan keterampilan itu menimbulkan rasa senang, bangga, dan kemudian kepercayaan diri. Ini yang kemudian, menjadi contoh kita ketika kita belajar pada tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya, bahwa kita mengingat hal itu ya, mengingat rasa senang itu, mengingat rasa, bangga itu, mengingat rasa, kepercayaan diri itu ya. Oleh karena itu memang manusia pada hakikatnya itu selalu tertarik untuk belajar. Lalu kemudian yang menjadi catatan adalah kondisi emosi kita itu saat mempelajari sesuatu mempengaruhi bagaimana informasi tentang hal tersebut diproses. Ya, jadi bayangkan seperti ini, ada peristiwa tertentu di sini kalau dilihat di tabel ada peristiwa tertentu, peristiwa ini kemudian kan diindrai oleh penginderaan kita. Informasi dari penginderaan kita itu masuk ke talamus di bagian pusat emosi tadi. Di talamus inilah kemudian ditentukan dia akan diproses ke korteks, dari korteks ke amigdala kemudian bertindak, atau dia akan masuk langsung ke amigdala dan kemudian bertindak. Kalau misalnya informasi ini adalah informasi yang kemudian menarik, menimbulkan emosi emosi senang atau tertarik pada hal itu, maka pusat di bagian korteks di bagian otak manusia kita itu ada bagian yang memang di bagian atas ini adalah di atensi. Maka informasi yang kita indrai ini itu akan disampaikan ke korteks. Dibilang talamus itu menyampaikan korteks, perhatikanlah informasi ini gitu ya di korteks. Nah, ini kalau misalnya itu menimbulkan informasinya itu menarik, penting dan perlu diingat, bagian pusat emosi kita ada bagian amigdala di pusat emosi kita itu akan mengeluarkan namanya hormonnya dopamin. Dopamin itu kalau misalnya kita di kantor-kantor seperti post-it gitu ya. Ini penting masukkan ke dalam memori gitu ya. Baru kemudian ada tindakannya. Kalau misalnya memang itu penting, kemudian tindakannya kita termotivasi untuk semakin belajar tentang hal itu ya. Tapi kalau misalnya suasana emosi kita pada saat kita belajar dan ada informasi yang masuk ke dalam otak kita itu kita sedang tidak mood ya, atau misalnya sebaliknya itu membosankan dan semacamnya, maka bagian pusat emosi talamusnya kita itu tidak akan memerintahkan kepada bagian untuk memusatkan perhatian untuk mengambil berat terhadap informasi itu ya. Maka amigdala yang di sini yang kemudian berperan, amigdala ini yang pusat emosi tadi. Ya kita pada akhirnya sibuk dengan mengatakan, bosen banget sih, nggak penting ibu ini gitu ya. Atau sebaliknya kalau misalnya ternyata gurunya itu guru yang yang bukan orang yang disenangi oleh anaknya misalnya ya, maka yang akan sibuk saat belajar itu adalah bagian amigdala kita. Bagian yang mengatakan, saya kesel deh sama ibu ini ya. Jadi alih-alih kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, dosen, atau siapapun yang menyampaikan materi, kita akan sibuk dengan dunia emosi kita sendiri. Kita sibuk, kapan sih ngedumel ya, kapan sih ini selesainya, ibu ini nggak penting sih ngomongnya, dan semacamnya. Pada akhirnya tidak akan ada proses belajar di sana. Jadi bagaimana kemudian sekali lagi emosi itu mempengaruhi bagaimana perilaku kita saat kita belajar. Apakah kita akan mengerahkan energi yang kita punya untuk kemudian bertindak atau berperilaku tertentu yang memfasilitasi proses belajar yang optimal, atau sebaliknya, ya.
di sini ada disebut amigdala. Apa sih amigdala? Amigdala berperan dalam memproses informasi sensori dan menilai apakah informasi tersebut merupakan suatu ancaman atau bukan. Dalam hal yang lain juga, jadi amigdala ini juga dia fungsi utamanya ketika untuk mengaktifkan fight or flight response system kita. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang evolusi manusia ya, yang mengatakan bahwa kita itu adalah hasil perubahan dari kera, katakanlah. Nah, ada para ahli yang menyebutkan bahwa pada akhirnya kita itu awalnya kan tidak hidup dengan kebudayaan yang sudah berkembang begitu pesat seperti saat ini. Awalnya kita hidup berpindah-pindah, kemudian bertani, baru kemudian muncullah budaya-budaya dan berkembanglah budaya sampai sekarang, sampai kita memiliki teknologi informasi ya. Nah, amigdala ini berperan misalnya ketika katakanlah kita itu berada di dalam hutan, kemudian bertemu beruang atau bertemu harimau. Ya, bayangkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita detak jantungnya kemudian berdetak lebih cepat, nafas kita dangkal, otot-otot kita menegang, kita bersiap untuk apa? Bersiap untuk bertarung dengan harimau itu atau lari. Ya, oke. Amigdala lah di situ yang mengambil alih sebagai kendali tubuh kita. Ya. Bayangkan kalau misalnya ada harimau mau menerkam, tapi kita berpikir masih menggunakan korteks, masih menggunakan otak bagian manusia kita. Jadi kita masih siap-siap bertarung, kemudian ketika harimaunya menerkam, kita masih berpikirnya melalui korteks dulu ke amigdala baru bertindak gitu ya. Berpikir lari jangan, lari jangan. Larinya ke kiri atau ke kanan. Kaki kanan dulu atau kiri dulu yang lari. Udah diterkam duluan sebelum mampu berlari ya. Oleh karena itu kenapa akhirnya amigdala yang ambil alih, kita proses berpikirnya itu akan lebih cepat. Jadi seolah kita bertindaknya itu lebih spontan. Itu yang kemudian sistem ini yang kemudian memastikan kita untuk bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup dari ancaman dari luar. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kemudian amigdala kita mengidentifikasi bahwa yang namanya sekolah itu menyebalkan, bahwa yang namanya belajar itu tidak menyenangkan, maka pada saat kita belajar, kita tidak bisa menggunakan otak kita yang untuk berpikir. Itulah kemudian pada akhirnya, walaupun kita misalnya ada di dalam kelas, tapi kitanya tidak menyukai pelajaran tertentu, tapi kita punya persepsi atau pemahaman bahwa belajar itu tidak menyenangkan, seberapa lamanya pun kita berada dalam kelas, kita tidak akan mempelajari apapun. Ya, oke. Nanti ada gambar selanjutnya yang akan menjelaskan maksud dari saya apa otak berpikir yang tidak bisa digunakan itu ya. Oke, saat pendidikan lebih menilai pencapaian dari benar atau salah, tekanan menjadi bagian dari pendidikan. Fokus dari pendidikan itu berubah dari belajar dan pemahaman menjadi ketakutan, ketegangan, dan krisis. Hal ini kemudian menemukan rasa takut, tegang daripada rasa senang. Nah, kenapa kemudian individu itu kan tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya manusia ini secara alamiahnya itu memiliki rasa keinginan untuk belajar karena itu menimbulkan rasa senang, rasa bangga dan kemudian kepercayaan diri. Tapi ketika yang namanya pendidikan itu atau yang namanya belajar itu hanya merupakan benar atau salah, bukan melihat proses bagaimana belajarnya, pada akhirnya anak itu takut untuk membuat kesalahan, anak itu takut untuk, dan kemudian pada akhirnya anak itu belajar hanya untuk menghindari kegagalan, menghindari mendapat nilai buruk, bukan untuk memahami sesuatu yang baru dan kemudian memperkaya apa yang dia punya. Ya, maka rasa senang tadi, yang rasa bangga, rasa percaya diri itu akan
dialihkan atau akan disingkirkan oleh rasa takut, tegang, ya. Itu yang kemudian kenapa sekarang misalnya anak SMP, anak SMA, kalau misalnya mendekat ujian nasional, yang ada mereka depresi dan semacamnya. Dan mereka tidak lagi enjoy ya, tidak lagi enjoy yang namanya belajar, tidak lagi menyenangi proses belajar karena pergeseran tujuan dari pendidikan tadi. Jadi kalau sepanjang kita merasa belajar itu akan menimbulkan rasa senang, bangga dan kepercayaan diri karena apa? Karena ada kita mencapai sesuatu, memahami sesuatu, menguasai sesuatu, eee, pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya belajarnya tidak akan optimal, tidak akan seoptimal kalau misalnya kita belajar dengan rasa senang tadi, ya. Kemudian, cara kerja amigdala menggambarkan bahwa sesuatu yang negatif akan terakumulasi dan mengarah pada negatif juga, namun sesuatu yang positif dapat menghadang negatif. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita mempelajari sesuatu yang baru, tentu belum tidak ada kepastian bahwa ketika kita melakukan itu kita langsung akan mencapai keberhasilan. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita melakukan kesalahan, ya. Contohnya misalnya kita belajar jumlah-jumlahan yang sederhana saja, atau misalnya yang lebih rumit lagi bisnis. Itu kan resikonya besar. Ketika baru belajar bisnis, resiko untuk kemudian gagal itu besar sekali. Dan ketika kita di dalam pikiran kita yang namanya kegagalan itu berarti adalah akhir dari segalanya, maka itu akan menghambat kita untuk kemudian maju belajar. Sama seperti anak yang belajar matematika tadi, jumlah-jumlahan, ketika dia di awal merasa dia mampu dan kemudian yang namanya belajar jumlah-jumlahan itu sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan mendorong dirinya meskipun itu sulit, mendorong dirinya untuk mempelajari itu, ya. Jadi yang positifnya itu ada emosi tertantang, ya, ada emosi bahwa bisa loh, gitu ya. Memang ada ada resiko kegagalan di situ, tapi ketika kita diajari bahwa yang namanya kegagalan adalah misalnya keberhasilan yang tertunda, yang namanya kegagalan itu akan menyempurnakan keberhasilan kita kemudian misalnya ya, maka rasa positif emosi tertantang tadi, itu bisa kemudian mengalahkan emosi negatif yang rasa takut akan kegagalan. Ya, oleh karena itu kenapa kalau misalnya kita menjadi pendidik katakanlah seperti itu, fasilitasilah anak untuk belajar dan kemudian kita bisa menghargai proses, lebih menghargai proses daripada pada evaluasi akhirnya nanti. Dan kemudian kita juga menghargai atau memberikan kesempatan anak untuk melakukan kesalahan. Ya. Kalau misalnya Ibu pernah misalnya mengalami belajar jumlah-jumlahan, ketika salah, gurunya itu melingkari pakai warna merah, kemudian digaris bawahi pakai warna merah, kemudian gurunya memberikan jawaban yang tepat. Nah, itu secara tidak langsung menyampaikan ke anaknya bahwa tidak boleh, gurunya tidak mentoleransi adanya kesalahan. Kita tidak sadar tentang hal itu ya. Bayangkan, jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan seperti apa baiknya? Beri kesempatan bagi anak untuk kemudian memperbaiki kesalahannya. Nah, ingat, kita kan mengasosiasikan warna merah itu dengan berarti, oh, kegagalan gitu ya. Oleh karena itu, ada yang sekarang guru-guru tidak lagi menggunakan pulpen merahnya atau tinta merahnya. Dia menggunakan pink atau biru atau apa. Dan tidak kemudian memberikan jawaban betulnya, tapi memberikan kesempatan bagi anak silahkan untuk memperbaikinya. Apa yang perlu dibantu, ya. Itu. Kemudian orang tidak memberi atensi, ini masih terkait dengan pengaruh emosi terhadap otak kita saat kita belajar ya. Orang tidak memberi atensi pada hal yang membosankan atau tidak menarik.
Nah, ini kenapa kemudian kalau misalnya kita menyampaikan materi tertentu akan lebih mudah kalau misalnya disampaikan dengan narasi pengalaman-pengalaman yang memang relevan dengan yang mendengarkan, gitu. Karena itu kemudian membantu men-trigger munculnya emosi-emosi saat pengalaman itu dialami dulu, ya. Kemudian juga di saat yang sama membantu yang mendengarkan untuk kemudian tertarik memberi atensi. Dari talamusnya itu kemudian korteks yang bagian atensi di atas ini, ya. Emotional arousal helps the brain learn, katanya. Jadi jika kita tergugah secara emosi, nah itu membantu kita untuk kemudian belajar. Emosi yang baiknya tentu emosi positif, ya, bukan emosi negatif. Kalau emosi negatif seperti apa? Kalau emosi negatif yang muncul adalah seperti ini. Bayangkan otak kita, tadi saya menjelaskan bahwa otak kita itu ada 3 struktur utamanya, ada otak reptil, ada otak mamalia, ada otak manusia, ya. Bayangkan itu seperti genggaman tangan kita ini, ya. Ini yang ke bawah itu otak reptilnya, ya, yang kemudian ini berfungsi mengendalikan apa? Mengendalikan pernapasan, detak jantung, haus, seimbangan, fungsi-fungsi biologis yang paling dasar, ya. Kemudian kalau bisa dilihat seperti ini, yang di tengah ini pusat emosi, otak bagian mamalianya di dalam sini. Jadi kalau misalnya kita membelah otak kita, memang struktur otak yang mamalia itu tidak akan terlihat karena dia tertutup oleh otak manusia. Ini yang korteksnya, otak manusia. Sekali lagi, otak reptil ini yang ke bawah sini, di belakang kemudian ke bawah, otak mamalia itu pusat emosi yang jempol kita, dan kemudian ada otak manusia, pusat berpikir kita. Ya, oke. Jadi, kalau misalnya kita memiliki emosi negatif yang begitu kuat, ya, bayangkan yang begitu kuat, maka yang paling aktif adalah pusat emosi kita. Yang paling aktif adalah pusat emosi kita, dan pusat emosi kita yang mengendalikan perilaku kita. Bayangkan ibu sangat marah terhadap anak, sangat marah terhadap suami, katakanlah seperti itu, maka pusat emosi ini yang kemudian mengendalikan perilaku kita pada saat itu. Ya. Dan bayangkan yang terjadi adalah otak manusianya terbuka seperti ini. Kalau terbuka seperti ini, otak manusia tidak mampu menenangkan otak atau pusat emosinya. Ya, itulah kenapa ketika kita sangat marah, sangat sedih, sangat benci, sangat kecewa misalnya, ya, itu ucapan kita kadang tidak bisa terkendali, perilaku kita tidak terkendali, mau tangan kah, mau kaki kah, ya. Misalnya sangat marah sama anak, tiba-tiba mencubit keras-keras misalnya, mukul keras-keras, menendang keras-keras, itu bisa terjadi karena apa? Karena sekali lagi perilaku kita dikendalikan pusat emosi. Tapi kemudian ketika kita mulai tenang, otak manusianya kembali tertutup. Baru berpikir, lah kok saya marah sampai nyubit anak? Lah kok saya marah kok sampai mukul-mukul, nendang-nendang, kayak orang gila aja gitu ya. Kenapa? Sekali lagi ketika kita dikendalikan oleh pusat emosi, otak kita yang berpikir ini tidak digunakan. Atau secara memang berdasarkan penelitian dari terhadap otak memang tidak aktif sama sekali gitu. Ya. Yang aktif adalah pusat emosinya, yang atas itu tidak aktif, tidak digunakan untuk berpikir. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang lagi marah sekali kemudian disuruh nyebut Bu, gitu ya. Itu
kecil kemungkinannya dia akan nyebut, enggak. Kemungkinannya kita yang akan kena semprot juga gitu ya, kita yang akan kena marah juga. Karena sekali lagi ketika kita dikuasai oleh emosi yang sangat kuat, otak berpikir kita tidak digunakan. Oleh karena itu, ya, bagaimana cara membantu, anak atau kita sendiri agar, misalnya bisa lebih mengurangi, frekuensi atau lebih mampu meregulasi emosi diri kita. Salah satunya adalah kita lebih aware, lebih sadar akan emosi apa yang terjadi dalam diri kita sendiri, ya. Itu kenapa kemudian di awal saya ketika pengenalan, ketika pembukaan, saya mengatakan bahwa saya dalam kondisi gugup dan excited di saat yang sama. Kenapa? Ketika saya mengucapkan saya dalam kondisi gugup, ya, pusat emosi saya yang saat tadi itu sedang teraktivasi karena gugup, itu analoginya sedang ditenangkan oleh pusat otak bagian berpikir. Oh iya, saya sedang gugup. Jadi hanya sesederhana itu, hanya dengan mengucapkan apa emosi yang kita sedang rasakan, kita bisa membantu menenangkan pusat emosi kita. Nah, ini juga yang bisa diajarkan kepada anak-anak gitu. Jadi, kalau misalnya marah boleh-boleh gitu, jangan sampai kemudian biasanya guru-guru TK itu, kalau ada yang sudah mulai, cemberut gitu ya, "Adek, anak soleh nggak boleh marah, anak soleh nggak boleh cemberut." "Boleh Bu, kasihan anak soleh nggak boleh marah, nggak boleh cemberut." "Boleh, anak soleh itu boleh marah, boleh cemberut, tapi ketika marah tidak boleh pukul, tidak boleh nendang, tidak boleh teriak-teriak." Itu yang perlu diajarkan. Ketika marah, bilang. Karena ketika dia bilang apa emosi yang dia rasakan, maka sekali lagi otak bagian manusia yang digunakan untuk berpikirnya itu sedang berusaha menenangkan pusat emosinya. Jangan sampai kemudian perilaku dia akhirnya dikendalikan sepenuhnya oleh pusat emosi ini. Ya, itu. Tapi juga jangan sampai kemudian, oh ini pusat emosi ini, kita berpikir pusat emosi ini adalah sesuatu yang negatif, kita hilangkan saja, kita eee, apa, eee, dioperasi saja, dicabut saja pusat emosinya, tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena ini penting juga pusat emosinya. Dengan ada pusat emosi ini kita bisa merasakan yang namanya kasih sayang, kita bisa merasakan yang namanya cinta, kita, bisa merasakan yang namanya empati, ya, dengan adanya pusat emosi ini. Jadi dia fungsinya, dia tetap, memang memiliki fungsi masing-masing gitu ya, gitu. Kenapa kemudian tadi, kenapa kemudian pada saat, kita memiliki perasaan emosi negatif yang kuat pada pusat berpikir kita atau otak manusia kita tidak digunakan, inilah fungsi primitif dari pusat emosi untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia. Kenapa? Tadi ilustrasi tentang kalau kita bertemu dengan harimau atau misalnya beruang di hutan. Atau bayangkan misalnya seperti ini, bayangkan, kita mau menyeberang jalan, tapi kemudian ada motor tiba-tiba melaju dengan kencang ke arah kita. Itu kan rasa takut, kemudian takut menguasai diri kita dengan sangat kuat. Oleh karena itu, otak manusia kita terbuka seperti ini, yang mengendalikan otak pusat emosi ini, yang akan, mengendalikan perilaku kita secara spontan. Kita menghindar dari motor itu. Bayangkan kalau misalnya kita masih berpikir, "Ini motor kena nggak ya kena nggak ya kena nggak ya?" Kena duluan sebelum kita memutuskan iya atau enggak, gitu ya. Nah, ini juga oleh karena itu, kenapa mekanisme tadi, aktivasi pusat emosi yang kuat kemudian mengakibatkan bagian otak manusia kita itu di-shutdown terlebih dahulu ya, itu dia. Oke, dan ini yang terjadi ketika kalau misalnya kita gugup tadi.
ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan, misalnya ujian gitu ya. Nah ini kalau secara alamiahnya kita mengidentifikasi ujian ini sebagai suatu ancaman, maka kita mempersiapkan diri kita untuk fight or flight. Bagian berpikirnya di shutdown dulu. Oleh karena itu, langkah pertama untuk supaya kita bisa berpikir kembali adalah menenangkan diri kita. Kita akui bahwa, oh saya gugup. Ya, saya gugup, saya merasa misalnya belum siap, atau saya merasa takut, dan semacam. Kita akui dulu itu membantu kita kemudian menenangkan otak berpikir kita, membantu kita untuk menenangkan bagian otak emosinya. Ya, oke. Pertanyaan yang ketiga, kemudian, pernahkah Anda merasa Anda tidak memiliki bakat untuk menguasai keterampilan tertentu? Ya, ini yang sering menjadi momok juga ya bagi kita semua. Apalagi misalnya kalau masyarakat kita menjunjung tinggi atau memberi perhatian lebih terhadap yang namanya IQ score atau intelijensi ya, atau ya menekankan bahwa ya orang tertentu memiliki bakat tertentu dan orang yang lain tidak memiliki bakat tersebut ya. Maka yang perlu diperkenalkan adalah konsep neuroplasticity. Jadi kembali lagi ke pengetahuan bahwa yang namanya informasi itu direkam dalam otak kita dalam bentuk sambungan sel saraf atau sinaps ya. Dan sinaps ini yang kemudian membuat struktur otak kita berubah pada setiap saatnya ketika kita mengalami pengalaman baru ya. Jadi yang namanya struktur otak manusia itu akan selalu berubah sepanjang manusia itu hidup. Jadi akan berhenti berubah hanya ketika manusia itu mati. Dan dengan mengatakan ini bukan maknanya bahwa saya mengatakan bakat itu tidak ada. Bakat itu ada, tapi bukan berarti individu yang tidak memiliki bakat itu tidak mampu belajar. Itu dia ya. Ingat, saya sepanjang saya kuliah S1 itu saya meyakini betul bahwa saya tidak memiliki bakat di bidang ilmu psikologi. Masuk ke S2, ambil clinical psychology and counseling, pada saat pertemuan di departemen semuanya dengan dosen-dosen dan kemudian mahasiswa, salah satu profesor, saya lupa siapa yang mengatakannya, itu mengatakan bahwa memang pada akhirnya ada manusia, ada orang yang memiliki bakat untuk menjadi psikolog yang handal, konselor yang handal. Ada yang memang tidak memiliki bakat itu. Nah, bagi saya itu pukulan telak. Ya, bagi saya yang meyakini bahwa saya tidak memiliki bakat, itu pukulan telak. Lalu saya mempertanyakan diri saya sendiri, ngapain saya ada di sini gitu ya. Tapi kemudian beliau melanjutkan apa yang ingin beliau sampaikan, bahwa tapi berdasarkan penelitian, konselor atau psikolog yang tidak memiliki bakat untuk menjadi psikolog atau konselor yang handal, itu tetap mampu menjadi psikolog dan konselor yang handal jika mendapatkan pendidikan yang cukup dan tepat. Gitu. Ya. Jadi tetap bakat itu memang ada. Tapi kemudian sekali lagi bukan berarti individu itu tidak mampu belajar keterampilan tertentu. Ya. Yang paling krusial adalah mindset kita, bagaimana kerangka berpikir kita, bagaimana mindset kita. Apakah kemudian kita akan meyakini dan mempercayai bahwa yang namanya intelijensi itu tidak dapat berubah, atau sesuatu yang dapat berubah. Ini yang kemudian disampaikan oleh Dweck. Ya, Dweck menyatakan bahwa mindset itu memiliki peran penting dalam motivasi dan prestasi akademik. Jadi mindset-nya itu ada individu yang mindset-nya itu jenis fixed mindset. Jadi dia meyakini bahwa intelijensi itu tidak dapat dikembangkan lagi dan tidak dapat ditingkatkan lagi dan merupakan sesuatu yang sudah fix. Ya. Ada satu lagi mindset-nya itu jenisnya adalah growth
mindset. Kalau orang yang memiliki growth mindset ini, dia meyakini bahwa intelijensi itu sesuatu yang dapat ditingkatkan melalui usaha dan belajar. Ya. Dan ternyata berdasarkan penelitian, yang namanya mindset ini penting. Ya. Growth mindset pada siswa memiliki dampak positif pada motivasi dan prestasi akademik, terutama pada at-risk student, siswa-siswa yang misalnya tidak memiliki dukungan sosial yang baik atau memang prestasi akademiknya kurang baik, kemudian dari status ekonomi yang kurang baik juga. Nah ini, dan pembelajaran matematika. Jadi pada akhirnya yang membuat kita tidak belajar itu bukan karena kita tidak mampu untuk belajar, tapi karena kita berpikir bahwa kita tidak mampu untuk belajar. Gitu katanya. Kalau misalnya kita merubah mindset kita dari fixed mindset jadi growth mindset dengan meyakini bahwa pada akhirnya struktur otak kita itu selalu berubah dan kita itu memang memiliki kapasitas untuk belajar, maka kita akan mampu untuk mempelajari itu sepanjang mengeluarkan usaha yang cukup untuk mempelajari itu. Namun dengan catatan juga bahwa tetap kita juga harus tidak bisa kemudian menutup mata bahwa yang namanya otak manusia itu setiap otaknya itu unik. Jadi setiap otak itu memiliki ritme atau rate atau kecepatan memproses informasi yang berbeda dengan cara yang berbeda itu juga kemudian harus menjadi pertimbangan. Ya. Oke, jadi sama seperti stres ya. Sebenarnya yang membuat kita sakit itu bukan stresnya, tapi pikiran bahwa stres itu tidak baik bagi kita. Pikiran bahwa stres itu akan membuat sakit kita. Jadi juga hati-hati bagi ibu-ibu misalnya, cukup banyak mahasiswa saya yang suka menyatakan kepada saya, "Bu, atulah Bu, saya mah sudah sepuh, jadi sudah susah berpikirnya." Nah, justru pemikiran bahwa saya susah berpikir yang membuat ibu tidak berpikir. Pemikiran bahwa saya susah berpikir yang membuat ibu susah memproses informasi. Sebenarnya bukan, yang utamanya bukan karena memang otak kita tidak mampu memproses informasi itu, ya. Oke, sampai di sini pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.